bahasa Melayu terkenal di seluruh dunia. Bahasa Melayu dengan segala keunikannya. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan digampangkan dalam segala hal urusan. Amin. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini. Saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan dukungan teman-teman semua, saya masih bersemangat untuk konten sampai hari ini. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video tentang Profesor Malaysia yang masih ngotot atau kekeh menganggap bahwa bahasa Melayu itu bahasa yang paling hebat di dunia, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu paling banyak dipelajari di negara-negara di luar sana, begitu teman-teman. Tapi yang kita ketahui bahwa bahasa yang banyak dipelajari di negara-negara luar sana itu adalah bahasa Indonesia, teman-teman. Tapi kenapa beliau mengatakan bahasa Melayu? Dan beliau juga mengatakan bahwa bahasa Melayu itu bahasa yang paling unik dan paling indah, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih detailnya, langsung saja kita simak videonya bareng-bareng. Sebelum lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah luangkan waktu untuk menyimak video dari channel ini. Semoga kalian semua terhibur dan sehat selalu. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang sangat pesat perkembangannya, sehingga dengan mudah dapat mengalahkan bahasa-bahasa di negara ASEAN, seperti halnya bahasa Melayu Malaysia, yang akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan tentang kekalahannya dari bahasa Indonesia, seperti di video ini. Malaysia merasa bahwa bahasanya semakin jauh tertinggal. Pihak Malaysia gembar-gembor menetapkan bahwa bahasa Melayulah yang lebih terkenal dan hebat di dunia. Tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya bahasa Melayu yang mereka maksud itu adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu Malaysia sekarang ini bisa dikatakan suatu bahasa yang sedang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, profesor dari Malaysia ini seakan-akan sedang mengigo, mengalu-alukan bahasa-bahasa Melayu. Mungkin saja profesor ini tidak terima dengan kesuksesan bahasa Indonesia yang mendunia. Dalam pidatonya mengatakan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang indah dan hebat, juga yang paling disukai penduduk seluruh dunia. Mereka merasa kalau bahasa Melayu itu memiliki kehebatan yang sangat luar biasa, sehingga dipelajari di berbagai negara. Padahal bahasa Melayu Malaysia sekarang ini sedang mengalami kehancuran di negaranya sendiri. Malaysia selalu saja bermimpi ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang diakui dunia dan berhalusinasi sebagai bahasa yang paling hebat. Mana mungkin bisa kalau bahasa Melayu bisa mencapai ke tahap dunia kalau di negaranya sendiri sudah diabaikan dan dianggap kampungan. Sedangkan bahasa Indonesia sudah mendunia dan jadikan bahasa resmi di UNESCO. Apakah bahasa Melayu Malaysia bisa menandingi bahasa-bahasa lain yang lebih potensial ketimbang bahasa Melayu? Inilah cuplikan videonya. Salah satu daripada program utama Kementerian Pendidikan Tinggi, khususnya dalam mengangkat bahasa Melayu dan mempromosi pengajian yang berkaitan dengannya di seluruh dunia. Jadi atas sebab itulah saya mengalu-alukan penyertaan bukan sahaja daripada dalam negara, tetapi daripada pelbagai negara dalam dunia. Maknanya bahasa Melayu terkenal di seluruh dunia. Dan sememangnya atas sebab itulah kita menganjurkan pertandingan ini
Kerana kita mahu masyarakat dunia melihat bahasa kita, bahasa Melayu dengan segala keunikannya. Pantun yang santun, madah nan indah, gurindam seribu langgam, dan puisi yang syarat isi. Semua itu adalah seni dan seri bahasa yang menggambarkan kehalusan dan keindahan bahasa Melayu. Hazanah dan warisan bahasa Melayu sangat besar dan hebat. Namun, kita tidak mahu berhenti setakat itu. Kita mahu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa yang ulung, bahasa ilmu, bahasa yang menjadi perantara dalam membicarakan idea-idea besar dan mengujakan. Bahasa yang memukau anak muda untuk berkarya. Bahasa yang mengundang bijak pandai untuk menggali ilmu. Dan paling penting, bahasa yang menjadi wahana penyatuan bangsa dan etnik yang rencam dalam sebuah persekitaran sosial yang harmoni. Atas kesedaran itu, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa mengambil beberapa langkah serius untuk terus menjadikan bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada agenda penting pendidikan tinggi negara. Antaranya, lancaran pelan tindakan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT. Di bawah pelan tindakan ini, Kementerian bersetuju dengan saranan agar mata pelajaran umum universiti yang diwajibkan kepada pelajar antarabangsa boleh digantikan dengan kursus bahasa Melayu komunikasi mengikut kesesuaian dan program pengajian di sesebuah universiti. Selain itu, usaha kementerian turut merangkumi penganugerahan tokoh bahasa, penubuhan kursi-kursi bahasa Melayu dan kerjasama erat dengan pelbagai institusi yang menawarkan pengajian berkaitan bahasa Melayu di seluruh dunia. Kesemua ini kita ikhtiarkan kerana kita yakin bahasa Melayu mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Dan kita mahu lebih ramai lagi yang mendalami bahasa Melayu sebagai bidang yang penting dan berpotensi. Dalam mengangkat kedudukan bahasa Melayu dan prestij pengajian bidang ini, Kementerian mempunyai beberapa sasaran. Pertama, kita mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai antara tarikan dan pengisian dalam menjayakan diplomasi pengetahuan. Ini bermakna dalam membina dan mengukuhkan hubungan antarabangsa yang berasaskan pengetahuan dan ilmu. Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa yang sejagat dalam menyerlahkan sistem nilai yang baik, khususnya dalam menterjemah agenda negara yang merentas kaum dan bangsa.
Malaysia Madani misalnya adalah satu etos nasional yang dipasak pada sistem nilai yang baik. Dan sistem nilai ini harus menjadi pegangan dan citra bangsa yang dibudayakan dengan penuh kesungguhan dan rasa bangga. Bahasa Melayu selayaknya menjadi katalis yang memicu dan memacu pemugaran sistem yang baik tersebut dalam diri masyarakat. Bukan sahaja dalam sempadan tanah air, namun turut jauh menjelajah ke sempadan negara-negara dalam dunia yang lain. Atas kesedaran itu jugalah Kementerian Pendidikan Tinggi menyambut baik ketegasan yang amat berhormat Perdana Menteri yang mahukan semua urusan bertulis dan persuratan rasmi kerajaan dilakukan dalam bahasa Melayu. Kita ingin pasakkan secara jelas bahawa bahasa bukan sahaja jiwa bangsa, tetapi bahasa adalah suri dan seri negara yang mempunyai kedudukan istimewa. Marilah kita bersama-sama terus berusaha dan memastikan bahasa Melayu berkembang dan dilazimi, bukan sekadar dihormati dan diacarakan secara terpaksa-paksa. Bahasa yang santun, yang punya kewibawaan dan membicarakan ilmu dan menyatukan kepelbagaian adalah bahasa yang mesti diangkat dengan sinergi dan strategi yang bersifat kukuh dan ampuh. Ia harus menjadi misi bersama yang bersifat nasional dengan sasaran dan capaian global. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Kenapa Malaysia itu tidak dari dulu dan baru sekarang ini memperjuangkan bahasa nasionalnya begitu teman-teman. Mungkin dulu mereka menganggap bahwa bahasa nasional itu tidak penting begitu. Dan mungkin dulu mereka hanya memperjuangkan ekonomi untuk menjadikan Malaysia menjadi negara kaya teman-teman. Sekaya apapun negara, tanpa bahasa nasional, tanpa bahasa persatuan, tidak mungkin disebut kaya, begitu teman-teman. Dan yang saya herankan, kenapa Malaysia itu selalu melabeli bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Seperti yang 300 juta penutur itu adalah bahasa Indonesia. Tapi kenapa mereka bilang itu bahasa Melayu teman-teman? Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang cerita di video ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.